Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali dari Pekanbaru Indonesia, menyapa saudara-saudara semuanya yang dengan setia boleh mengikuti program Renungan Harian Kristen. Kiranya setiap kita dilimpahi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Pada hari ini, Kamis 21 April 2022, kita akan kembali mempelajari dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 10 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang berjudul Tuhan yang Bersembunyi. Nah, saudaraku, kita akan satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada saat ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau terus menyertai kami dengan penuh kasih. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, bersabdalah bagi setiap kami. Urapi kami, penuhi kami, sehingga pengertian daripada Tuhan turun atas kami. Kami semakin sadar bahwa kami adalah umat pilihan-Mu, umat kesayangan. Ini kami ya Bapa. Kami percaya Engkau yang menuntun kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat membunuh orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tidak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Nah, saudaraku, pertanyaan yang diungkapkan oleh pemazmur dalam ayat 1 merupakan pertanyaan yang wajar diutarakan oleh orang yang gemas dan cemas ketika menyaksikan merajalelanya orang-orang fasik. Dikatakan wajar karena paling tidak itulah fakta yang dirasakan dan dilihat oleh pemazmur. Pemazmur memang punya cara yang khas dalam membahasakan pribadi Tuhan. Gaya personifikasi rupanya menjadi salah satu kegemarannya.
Tuhan dikenalnya dalam hubungan yang sangat akrab dan personal, sehingga digambarkan punya tubuh fisik seperti seorang manusia. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Ungkapan yang menjelaskan seolah-olah Tuhan suka main umpet-umpet. Lalu mengapa Tuhan harus bersembunyi? Rupanya pemazmur beranggapan bahwa Tuhan itu bersembunyi dari orang-orang fasik dan orang-orang loba. Nah, mengapa Tuhan mesti bersembunyi? Mengapa orang fasik gemar memuji-muji keinginan hatinya dan menista dan mengutuki Tuhan? Itulah yang menjadi alasan mengapa Tuhan bersembunyi. Apalagi pemazmur juga mengamati bahwa bagi orang fasik dan loba, Allah dianggap tidak ada. Bisa jadi Allah telah ditiadakan oleh mereka. Berdasarkan pengamatan yang jeli ini, tidak berlebihan bila pemazmur beranggapan bahwa Allah itu disembunyikan oleh orang-orang fasik dan loba. Demikian kata hati mereka. Berdasarkan penyelidikan pemazmur, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Jelas bahwa Allah yang tersembunyi itu sebatas pandangan kaum fasik dan loba, karena mereka secara sengaja menyembunyikan Tuhan di dalam logika mereka sendiri. Untuk menghadapi cara pandang seperti itu, bagaimana kiat pemazmur? Tuhan yang bersembunyi atau Tuhan yang disembunyikan harus ditemukan. Itulah prinsip iman dari pemazmur. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan berkewajiban menemukan persembunyian Tuhan. Bisa jadi Tuhan memang bersembunyi di dalam kefasikan mereka, tersembunyi di dalam kelobaan kita. Oleh karena itu, disinilah pentingnya dengan tekun kita mencari tempat persembunyian Tuhan. Tuhan adalah Raja yang berdaulat dan adil. Semua orang benar yang berlindung padanya pasti akan Dia bela. Jadi, kalau kita sedang dalam posisi yang tertindas, diperlakukan tidak adil, segala hak kita dipasung, jangan putus pengharapan kepada Tuhan. Juga jangan habis akal dan kesabaran. Lihatlah ke atas dan ke depan. Tuhan yang bertahta dan yang sedang bergerak datang dari masa depan untuk menghakimi dengan adil. Demikianlah renungan yang dapat kita dengarkan saudaraku pada saat ini. Kita bersama-sama boleh responi firman Tuhan dengan baik, dengan benar, sehingga kita dapat hidup di dalam firman Tuhan. Kita menikmati buah-buah dari pertobatan hidup kita, dan kita semakin mengasihi, semakin akrab dengan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang menegur, yang membimbing, mengajar kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya Engkau senantiasa menguatkan, meneguhkan hati kami untuk mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau bertekun mencari Tuhan dan melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sepanjang hari ini kami boleh berada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Berkati kami, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, Tuhan, Engkaulah jawaban. Bapa, datanglah bagi seluruh umat-Mu dan berikan kami
terus pengharapan di dalam Engkau, sehingga iman kami tidak goyah. Kami terus kuat dan kami semangat di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.